Om Swastiastu, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang perlindungan ciptaan dalam bidang lagu atau musik yang diumumkan atau diperbanyak melalui media internet. Baik, perkenalkan nama saya Komang Diva Hardika Putra dengan NIM 19 14 10 11 18. Perlindungan hak cipta lagu atau musik. Secara umum, hak cipta pada karya cipta drama, musik, karya sastra, atau dalam sebuah karya seni selain foto berlaku selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggalnya pencipta. Pada aturan umumnya, dapat dikatakan apabila seorang yang menciptakan karya adalah pemilik hak cipta dalam suatu pekerjaan yang dimiliki oleh pihak lain, atau sering disebut pihak yang memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak lain. Pihak tersebut dapat dikatakan sebagai pemilik jika yang pertama hak cipta diserahkan kepada orang lain dengan sistem seizin pencipta, atau yang kedua karya cipta yang telah dibuat oleh pencipta tersebut diserahkan kepada orang lain yang telah diizinkan untuk memilikinya. Perlindungan hak cipta lagu atau musik pada media internet. Perlindungan hak cipta ditunjukkan bagi karya cipta seorang pencipta berupa karya seni, drama, karya musik, dan artistik, termasuk rekaman suara, film, dan program komputer. Pelindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun. Setelah meninggalnya pencipta, di Indonesia masalah hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 1/1. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media. Si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif copyright terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaiknya atau hingga masa berlaku copyright tersebut selesai. Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright. Dalam bahasa Inggris, secara harfiah artinya hak salin. Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg. Proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya, sehingga besar para penerbitlah bukan para pengarang yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang disalin. BNI Convention for the Protection of Artistic and Literary Works. Konvensi Bern tentang pelindungan karya seni dan sastra atau Konvensi Bern pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah copyright antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara otomatis kepada karya cipta dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif copyright terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, sehingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku copyright tersebut selesai. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Dwi Sipa Juliani dengan NIM 19 14 10 11 33. Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku, seni, rekaman, siaran.
yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak pencipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24 sampai 26 Undang-Undang Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, berwajah, karya tulis yang diterbitkan, ramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama musikal, tari, geografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat, fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri. Hak cipta, lambang internasional, adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya ciptaan atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya geografis, tari, balet, dan sebagainya, komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan dalam yurisdiksi tertentu, desain industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi. Karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, karya-karya intelektual telah ada sejak adanya peradaban manusia, yaitu zaman batu hingga kini. Salah satu karya intelektual yang lama dipergunakan oleh orang adalah penggunaan merek dagang. Karya sastra pada zaman purba, ancient world, mula-mula corak merek dimulai dengan cap atau branding pada hewan peliharaan. Pada masa purba, sebelum manusia pandai tulis baca, keberadaan merek masih dalam bentuk tanda desain. Bentuk yang seperti ini berlangsung beradab-adab. Sebagai contoh gambar lukisan pada dinding di Mesir purba, lukisan pada gua di bagian barat daya Eropa, diperkirakan gambar pada zaman batu Stone Age, zaman perguru Bronze Age, terjadi perkembangan ternak perihalaan, mulai dicap pada bagian pinggul. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Ayu Intan Arisna Putri, NIM 1914101134. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pada tahun 567 AD, yaitu pada zaman Romawi, ketika seorang penyair martial mengecam keras seseorang yang membacakan sajak-sajaknya di muka umum tanpa seizinnya. Martial menamakan perbuatan ini sebagai plagium. Arti dari sebenarnya dari plagium ini adalah adanya ide hubungan atau keterkaitan antara pencipta dengan ciptaannya. Tindakan membacakan dan menyalin suatu karya cipta tanpa izin penciptanya dianggap sebagai penjiplakan karena saat itu belum adanya mesin cetak.
Pada tahun 1709 di Inggris untuk pertama kalinya diundangkan suatu undang-undang hak cipta yang pertama di dunia, Statute of Anne. Undang-undang ini secara berarti mengubah status seorang pencipta menjadi pemilik eksklusif karya ciptaannya, sehingga seorang pencipta karya tulis mempunyai hak khusus dan kebebasan mencetak. Semakin tinggi tingkat peradaban manusia dan meningkatnya karya-karya intelektual manusia, maka kebutuhan akan jaminan perlindungan hukum atas karya-karya intelektual tersebut menjadi hal yang sangat utama untuk terhindar dari tindakan-tindakan persaingan curang seperti pemalsuan, peniruan, penjiplakan, pendomplengan, dan pembajakan. Menyadari akan pentingnya perlindungan karya intelektual, maka lahirlah konvensi-konvensi internasional yang mengatur perlindungan karya-karya intelektual tersebut. Perbuatan yang dimaksud dengan pelanggaran hak cipta merupakan suatu perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman dan atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Yang kedua, pengumuman dan atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali jika hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri, atau ketika ciptaan itu diumumkan dan atau diperbanyak. Yang ketiga, pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan. Yang keempat, tindakan mengumumkan atau memperbanyak termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Yang kelima, membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara atau gambar pertunjukannya. Yang keenam, memperbanyak penggunaan adalah menggandakan atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber, source code, atau program aplikasinya. Yang ketujuh, memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya. Pemegang hak cipta atas potret seorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia. Dalam teknis pelaksanaannya, pada dasarnya HKI digolongkan dalam dua bagian, yaitu hak kepemilikan industri atau Industrial Property Right dan yang khusus berkenaan dengan industri, dan hak cipta dan hak yang terkait dengan hak cipta, neighboring right. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Yurika Marta Prasetya, NIM 1914101135. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk pelanggaran pengumuman ciptaan lagu melalui komputer tanpa izin dan pencipta atau pemegang hak cipta dapat terjadi dikarenakan adanya dua buah program komputer memiliki source code atau pencarian kode yang sama. Dengan demikian, dimungkinkan telah terjadi peniruan terhadap salah satu program komputer karena tidak mudah menentukan seberapa besarkah kesamaan dari source code tersebut sehingga dapat dikatakan melanggar hak cipta. Konsep Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan perlindungan yang bersifat kuantitatif, yaitu yang mengatur seberapa besar kemiripan antara kedua program komputer. Salah satu perlindungan di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang terkait dengan program komputer diantaranya sebagai berikut. 1. Dalam lisensi ini di dalamnya mencakup ketentuan-ketentuan pada UU HC. Kedua, software tersebut dapat diunduh hanya pada satu mesin. 3. Dilarang melakukan perbanyakan software tersebut untuk keperluan hal lain, atau dalam hal ini pengguna diberi kesempatan membuat satu buah backup, kopi, atau data cadangan.
4. Dilarang memberikan software tersebut kepada pihak lain untuk kepentingan lain. Untuk pelanggaran hak cipta program komputer di Indonesia, paling banyak dilakukan pada Microsoft Software, yaitu dengan dilakukan perbanyakan program komputer tanpa seizin perusahaan Microsoft. Menurut Microsoft, ada 5 macam bentuk perbanyakan tanpa hak tanpa seizin pencipta software. Di antaranya, 1. Pemuatan ke dalam hard disk. Hal ini dilakukan seseorang saat membeli personal komputer generik di toko komputer, yang oleh penjual langsung diunduh satu sistem operasi yang hampir 100% adalah Windows. 2. Soft listing. Jika sebuah lisensi dipakai melebihi kapasitas penggunaannya, seperti ada 5 lisensi tetapi dipakai pada 10 mesin komputer. 3. Pemalsuan. Penjualan CDR ilegal pada penyewaan software atau program. 4. Downloading ilegal. Mengunduh sebuah program komputer dari internet. Copyright atau hak cipta yang melindungi ekspresi fisik dari suatu ide, misal tulisan, musik, siaran, software, dan lain-lain, tumbuh ketika proses penyalinan dapat dibatasi, tetapi untuk saat ini sulit untuk mencegah dilakukan penyalinan tersebut, sehingga usaha untuk menerapkan praktek monopoli pada usaha kreatif menjadi tidak beralasan. Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris. Secara harfiah artinya hak salin. Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dan sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin. Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang copyright mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata atau pengucapan kalimat. Di akhir kata kami ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.